dulu. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kita akan mulai. Jadi hari ini kita akan bahas sebuah topik yang ya semua orang wajib tahu ya jika Anda pakai Linux ya, yaitu Access Control List. Suara saya bisa kedengaran ya dengan baik. Saya takut di sini biasanya ada dengung gitu ya. Tolong dikonfirmasi. Oke, sip, bisa. Ya, mantap. Oke, kita lanjut ya. Ya, kelihatannya sih feeling saya nggak bakalan lama ya, karena ini topik yang menurut saya mudah saja. Jadi kita bisa spend lebih banyak waktu untuk lab. Agenda kita intro, preview, permission, ACL, ya, kemudian nanti live practice seperti biasa ya. Introduction, jadi kita DLC, Jaralitas Cakrawala, kita base di Bandung, kita lakukan training dan IT consulting sehari-hari. Kita partner untuk networking, Ubiquiti, Linux, ya. Kita programming juga, bikin develop products untuk customer. Dan kita mengadakan regular event seperti yang hari ini, ya, yaitu webinar. Nama saya Ahmad Mardiansyah, saya based di Bandung. Saya pengguna Linux, Mikrotik, Ubiquiti, Certified Trainer, konsultan, dan ya kalau teman-teman punya link ya kita bisa connect di LinkedIn. Nah ini LinkedIn saya. Oke, jika teman-teman punya account, kita bisa connect di sana. Oke. I have a chat here. Mahesh Kardekar, can you please talk in English? Well, I think it is already obvious in the announcement that this webinar tonight will be delivered in Bahasa Indonesia. Okay, and for the webinar in Thursday, that one will be in English. Okay, I'm sorry for that. Maybe in the future we will do the same webinar in different language. Sorry for that. Okay, let's continue. Ini tentang saya. Kemudian experience, ya kita kebanyakan networking, upgrade, dan macam-macam. Tiga hal tadi ya. Jadi networking, sistem admin, dan programming ya. Dengan webinar kita dari 2010 dan teman-teman jika mau join sangat-sangat dipersilahkan ya. Kemudian silakan perkenalkan diri teman-teman sekalian ya, dari mana ini. Saya tahu pasti satu orang bukan dari Indonesia karena nggak ngerti bahasa Indonesia. Silakan perkenalkan diri Anda, paling tidak tahu ya Anda dari mana gitu. Oke. Ya, prerequisite. Jadi kita berasumsi bahwa Anda ini sudah tahu beberapa hal Linux dan Linux command line ya. Linux itu apa, command line itu apa, pernah pakai ya. Nah, itu dia. Oke, kita review. Jadi kita sudah tahu bahwa Unix itu adalah sistem operasi ya. Nah, di mana Unix itu ada objeknya. Jadi setiap kali ada sistem operasi terdiri dari apa? Terdiri dari files, ya kan? Ujung-ujungnya kan kita nulis file, ya nggak? Coba kalau nggak ada file, apa kita mau tulis, ya kan? Anda mau ngeklik ke Microsoft Word-nya ada Microsoft Word Excel, ya kan? Anda klik keluar tuh tampilan. Ya nggak harus diketik kan, gitu. Diketik juga boleh, gitu. Nanti muncul juga, ya nggak? Oke, jadi everything is a file. Termasuk file dokumen kita dan semua device. Ya, jadi di Unix everything is a file. Ya, semuanya adalah file. Termasuk keyboard, ya itu file juga. Termasuk keyboard, mouse, monitor, hard disk, apapun ya, everything is a file. Ya itu enaknya Unix ya. Jadi
ketika kita melakukan proses dari satu device ke device lain itu mudah ya, karena semua dianggap file. Gitu. Kok bisa? Ya bisa aja. Nah, cuman tipe filenya nanti beda. Nah, kita nggak bahas bahan itu ya, kita bahas nanti permissionnya. Jadi seperti biasa tadi Unix itu adalah, oh ini saya perlu update nih, is operating system, sorry. Ya, edit lagi deh. Jadi Unix itu adalah operating system, jadi Linux itu atau Unix itu punya FHS, File Hierarchy Standard, jadi susunan direktori ya. Jadi kalau di Windows itu Anda punya program files, Anda punya directory Windows, Anda punya directory user, ya, dan seterusnya. Nah, karena operating system itu ujung-ujungnya adalah files, ya. Jadi mau tidak mau, kita perlu punya sistem untuk manage file, ya nggak? Nah, sistem itu namanya file system. Itu. Nah, file systemnya itu macam-macam. Ada extended 3, extended 4, XFS, ada macam-macam ya. Yang sekarang canggih itu ZFS. Ya, seperti itu ya. Seperti saya bilang tadi, di Unix everything is a file ya. Mau apa aja ya, apa aja. Oke, jika ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, jadi dengan demikian kita harus punya ada akses kontrol terhadap file itu. Kan everything is a file ya nggak? Nah, di Unix akses kontrolnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi Anda punya objek ya. Ini ada objek. Nah, ini objeknya yang ini. Nah, gitu. Anda user. Nah, gini. Usernya itu yang mana? Ya, yang ini. Gitu. Nah, user mengakses objek. Gitu. Ya kan? Nah, nanti usernya itu dikelompokkan dulu. Ya, menurut kriteria dari objek ini. Ya. Nah, di objek itu nanti ada 3 bagian. Ada permission untuk usernya, untuk group, dan untuk others. Ya, di sini. Nah, gitu. Jadi nanti akses ke objeknya ini ya. Sekali lagi yang saya bilang, kalau saya bilang objek itu bisa files atau directory. Oke. Ini objek bisa files atau directory. Oke. Yang namanya objek. Nah, nanti di dalam objek itu kita punya ada user, ada group, ada all. Nah, nanti tergantung usernya yang mengakses. Apakah usernya itu sama dengan pemilik dari sini, ya ini berarti owner, ya kan? Atau dia sama-sama dengan grup, berarti dia pakai permission dari grup, atau others all gitu ya. Ini. Jadi jika bukan, dia akan cek dulu ya. Priority pertama itu adalah user, ya. Atau kalau usernya nggak sama, dia pakai grup, ya ini priority kedua. Nah, selain user dan grup, nah nanti yang ketiga ini. Ya, jadi owner, group, yang ini, others, yang ini. Oke. Jadi user mengakses objek ya. Nih. Setiap user punya user ID, punya group ID. Oke. Namanya setiap user pasti punya 2 hal ini. Nah, setiap objek, nah ini dia objek ya. Jadi ini setiap user, nah ini user, dan ini setiap objek. Ya, jadi nanti setiap objek pasti punya usernya siapa, grupnya siapa, dan permissionnya. Gitu. Permission untuk owner, permission untuk group, permission untuk others, gitu. Gitu ya. Jelas ya sampai sini. Nah, berarti kita akan bicara tentang ownership dari sisi filenya. Nah, nanti kalau Anda ls min l, ya, Anda pasti lihat barang inilah ya. Ini kok apa nih tulisannya kan gitu ya. Nah, nanti file ownership. Jadi ownership sebuah file itu lihatnya dari mana? Anda ke ls minus l gitu ya. Oke. Nah, apa saja isinya? Nah, di sini ada kolomnya ya. Ini kolom, ini ada kolom lagi, ini kolom untuk mode ya. Permissionnya tuh ya di sini. Ya, ini permission ini. Sorry ya, tulisan tangan saya kurang bagus. Terus ini ownernya, ya, ini grupnya, ini ukuran filenya, last modified, dan ini file name. Jadi yang ini nih objek ya.
Nah, objek itu yang ini nih. Nah, ini. Oke. Nah, setiap objek itu pasti punya ownernya yang ini, kan grupnya yang ini, gitu. Oke, jadi misalkan private directory, ya ini dimiliki oleh Semi, ya kan? Dan grupnya namanya Semi. Kebetulan aja namanya sama, gitu. Ya kan? Tapi boleh sama nggak antara owner dan grup? Nggak harus sama, ini beda. Ini kan? Ini root, ini developer, ya kan? Beda deh. Ini nama objek ini. Objeknya berupa apa? File apa directory? Nah, itu directory lah. Aku tahu dari mana? Nah, dari sininya nih. Nah, kalau D itu adalah directory, kalau minus itu adalah file. Nah, bisa nggak saya ganti ownernya? Bisa pakai command chroot. Chroot lagi. chown ya, chown ownership gitu. Oke, yang bisa ngerubah-rubah ownership itu adalah root. Nah, ini dia. Oke, jadi kalau Anda punya server Unix ya, Anda sudah dapat rootnya, wah itu udah jadi Tuhan. Anda bisa lakuin apa aja di situ. Ya. Oke, seperti itu ya konsep ownership. Jadi setiap objek pasti punya owner, pasti punya grup. Nggak ada tuh cerita, oh ownernya nggak tahu nih, oh, bohong ya, bohong, tepu. Ya. Oke. Emangnya ada kayak anak terlantar gitu, kagak tahu bapak ibunya gitu kan? Nggak sederama itu di Unix ya. Oke, nah terus permisinya bagaimana? Nah, tadi kan kita udah lihat nih ya modenya ini. Mode yang nggak karu-karuan ini kan, gitu ya. Nih modenya. Nah, ini nih permissionnya gitu. Nah, permissionnya nanti modelnya kayak gini. Nah, gini kan. Oke, nah yang tadi. Jadi di sini dibagi 3 ya. 3, 1, 2, 3. Ya kan? Ini untuk siapa? Ini untuk owner. Ini untuk group. Yang ini untuk others. Ya kan? Nah, objeknya itu bisa berupa file, berupa folder. Nah, kalau misalkan dia berupa file, ya R itu artinya dia bisa read files. W itu ya ini bisa modify files. Oke, X itu artinya dia bisa execute files. Nah, kalau folder gimana? Nah, kalau R itu artinya kita bisa ls dia. Nah, ini dia. Tuh, beda ya. Itu. Ini banyak orang yang nggak ngerti nih ya. Kalau W berarti apa? Bisa delete. Nah, ini nih. Ini nih penting ya. Jadi kamu bisa delete apa enggak di directory itu. Itu tergantung pada permission di foldernya. Jelas ya? Nah, sedangkan kalau X di directory itu artinya Anda bisa change directory ke situ. Gitu. Ya, jadi apa permission pada Unix itu beda ya. Harus tahu. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, terus ada yang namanya access control. Ya. Nah, access control itu cara kita mengubah-ubah ini ya, halnya ini tadi. Nah, ini kita ubah dia, access control. Nah, mengubahnya gimana? Kita bisa pakai chmod. Nah, gitu. Nah, metodenya bisa pakai simbolik, bisa pakai oktal gitu. Ya, ini seperti saya bilang tadi ya, ini tipe file, ini ownernya, ini grupnya, ini others gitu. Oke. Nah, kalau komennya macam mana? Kayak begini, Bos. Nah, ini chmod ya, kemudian pakai apa? Ini pakai simbolik mode ya. Nah, mau apa? U, G, O, A kayak gini. Nah, kemudian nanti ada tanda plus, minus. Nah, kemudian baru apa? Kasih dia apa? R atau W atau X atau bagaimana? Gitu ya. Jadi sintaksnya seperti ini ya. Chmod, option,
Kemudian mode, ya mode-nya tuh di sini. Oke, nah kemudian baru targetnya. Ya. Nah, kalau mau pakai oktal gimana? Nah, ini rada mikir ya. Nah, ini octal mode. Jadi kalau octal mode itu kita harus tahu biner dulu ya. Karena kode R, W, dan X itu akan dibuat dalam bentuk angka gitu ya. Jadi sintaksnya seperti ini ya. Terus nanti ada 3 angka gitu ya. Nah, 7 dapat dari mana? Nah, ini dari sini ya. Jadi kan ada R, W, dan X itu sebenarnya ada 3 digit biner ya, 3 digit biner kan di sini ya. Biner itu kan basisnya 2 ya, basis itu karena artinya di bawah. Nah, basisnya 2. Terus nanti ketika digitnya itu bertambah, itu nanti dia akan berubah berdasarkan posisi gitu ya angkanya. Mulai dari pangkat 0 ya, pangkat 1, pangkat 2 ya, power ya. Nah, 2 pangkat 0 berapa? 1 ya kan. Everything power to 0 artinya 1 ya kan. Ya, jadi jangan 0 ya, bukan. Apapun mau dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Ya, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4 gitu. Nah, nanti tinggal kita kasih flag aja di sini ya, 0, 1, 0, 1 ya, di sini. Flag aja 1. Kalau misalkan dia nyala R-nya berarti ini 1 kali gitu. Ya, jadi flag mana yang aktif ya? Kalau aktif itu artinya dikalikan 1. Kalau nggak aktif berarti dia 0 gitu. Misalkan 0, ini 1, ini dikalikan. Jadi kalau misalnya kita ngasih R minus X gitu ya, nah yang kita dapat adalah 4, 0, dan 1. Sama dengan berapa? 5. Gitu ya. Nah, seperti ini kan. Itu artinya 5 itu. Oke, gitu ya. Seperti itu aja sih. Nah, selanjutnya langsung kita praktek ke Mas Taufik. Silakan Mas Taufik, standby. Sudah adakah? Ya, Pak Ahmad. Oke, ya. Oh ya, selanjutnya ini ACL ya, sorry. Jadi sebelum masuk ke sini, ini ada yang namanya ACL ya, Access Control. Nah, jadi Access Control itu artinya perpanjangan dari yang ada sekarang, gitu ya. Nah, jadi standar sistem di Unix itu kan dia user, group ya. User itu maksudnya owner nih. Nah, ini sebenarnya salah ini. Owner ya, owner dari sini itu. Owner dari sini, grupnya yang dari sini, dan others pokoknya gitu. Nah, tapi ada kasus ya. Ada kasus di mana kalau user 1 ya, dia boleh read, user 2 dia boleh write. User 3 boleh execute aja gitu. Wah, gimana tuh bikinnya, ya kan? Jadi dia berarti termasuk di sini kan. Nah, inilah yang kita sebut ACL nanti. Gitu ya. Nah, access control list. Jadi kita fine grain permission dari objek kita. Oke, kita jelaskan secara lebih detail ya bahwa user user 1 hanya read, user 2 read, user 3 read dan write. Nah, kalau kayak begitu di standar Unix nggak bisa. Ya, kita harus bikin ACL nanti. Oke, Mas Taufik nanti yang bisa demo ya. Sudah siap? Ya, Pak. Sudah. Oke, saya stop share. Silakan dilanjutkan. Cek. Oke, Oke, bisa dengar. selamat malam teman-teman sekalian. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Taufik Nurhuda. Jadi untuk pekerjaan saya sebagai guru TKJ dan IT Support juga sebagai Mikrotik Academy Trainer di SMK Pelita Pesawaran. Nah, untuk
sedikit membahas lagi tentang Linux permission tadi. Jadi untuk permission di Linux sebenarnya itu simpel dan fleksibel. Jadi kita bisa atur sedemikian rupa berdasarkan apa namanya, ya sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi untuk permission sendiri atau untuk kategorinya levelnya itu ada 3, yaitu tadi ada user, ada group, dan ada lagi untuk other. Nah, untuk ketiga permission ini, untuk kategorinya itu ada read, write, dan execute, di mana kalau untuk efek pada file yang diberikan ketika kita mengkonfigurasi atau memberikan akses write itu bisa untuk file permission itu bisa dilakukan read atau kita bisa baca filenya. Kalau di directory kita bisa lihat isi file yang ada di directory tersebut. Untuk yang write, kalau misalkan yang terjadi kalau permission pada filenya itu bisa kita rubah, baik itu edit ataupun hapus. Untuk efek di directory, kita bisa apa namanya, membuat sebuah file di directory tersebut atau bahkan menghapusnya. Oke, untuk yang execute, kalau file kita bisa mengexecute command. Kalau di directory itu biasanya menjadi working directory-nya. Oke, untuk di Linux sendiri kita mengenal juga istilahnya itu adalah special permission, di mana special permission ini kita bisa berikan untuk file ataupun directory. Di mana untuk yang special permission, ketika kita berikan akses special permission pada sebuah file, di sini ada 3 juga, ada user permission atau SUID, ada lagi yang group permission atau SGID, dan other permission atau sticky. Jadi ketika kita memberikan special permission user, misalkan efek yang diberikan pada file tersebut itu apa namanya, file tersebut itu akan diexecute sebagai user yang memiliki file tersebut. Nah, dia tidak dijalankan sebagai user yang menjalankan sebuah file. Nah, untuk yang di directory dia tidak ada efeknya. Jadi kemudian untuk yang grup SGID, jadi efek pada file tersebut itu akan dieksekusi berdasarkan pemilik dari file tersebut. Jadi ketika kita meng-create sebuah file, itu dia ya hak akses grup itu akan dimiliki oleh grup pada directory tersebut. Walaupun misalkan kita share share directory yang nge-create dari grup sebelah, itu dia tetap akan dicatat oleh si pemilik directory tersebut ketika kita mengkonfigurasi grup ID. Begitu juga yang directory. Nah, untuk yang sticky, jadi untuk yang sticky ini efeknya pada directory. Jadi ketika kita share directory oleh user lain, jadi user lain itu tidak bisa menghapus file yang kita buat. Jadi yang bisa menghapus file tersebut hanya si pemilik atau yang membuat file tersebut. Nah, untuk untuk Linux permission sendiri, ini ada seperti yang dijelaskan Pak Ahmad. Untuk yang di awal ini dia adalah user permission, yang kedua ini adalah group permission dan other permission. Nah, di sini itu adalah user ownership-nya, dan yang sebelah sini adalah group ownership. Oke, kemudian untuk user dan group itu sebenarnya kita bisa rubah juga dengan perintah change own. Jadi misalkan kita mau merubah hak akses user pada sebuah file atau sebuah directory, kita gunakan change own. Misalkan di sini kita mau merubah isi file dan isi pemilik dari user dan group, kita gunakan perintah change own, nama user dan direktorinya. Jadi dia akan dirubah berdasarkan user dan grupnya. Kemudian untuk misalkan kita mau merubah permission usernya misalkan Taufik dan grupnya tetap root, jadi kita bisa gunakan perintah seperti ini. Jadi dia pemilikan usernya itu user dan rootnya adalah Taufik.
Maksudnya grupnya adalah root. Oke, untuk konsep Linux ACL, jadi kita bisa gunakan beberapa komen. Untuk get FACL itu kita gunakan untuk melihat directory yang ada di sebuah file tersebut. Jadi misalkan kita mau melihat status akses control list pada sebuah directory, kita gunakan perintah get FACL. Nah, bagaimana untuk melakukan setting pada akses control list yang ada di sebuah directory? Jadi kita gunakan perintah set FACL. Nah, ini untuk komen-komen yang bisa kita gunakan. Nah, untuk collaboration access biasanya seperti ini kita contohkan pada sebuah jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita memiliki suatu buah file di mana ada grup A dan grup B, di mana masing-masing grup ini terdapat satu buah user 1, user 2 yang ada di grup A, dan user 3 dan 4 itu ada di grup B. Jadi mereka melakukan pekerjaan di sebuah direktori yang sama. Kemudian tentunya kita menginginkan akses-akses yang berbeda pada masing-masing grup. Misalkan aksesnya dia user tertentu dia hanya diberi read, kemudian user yang di grup sini dia memiliki read write. Nah, itu kita bisa lakukan pada ACL. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk study case yang akan kita coba pada lab praktis kali ini. Jadi misalkan kita memiliki sebuah konfigurasi atau kasus di sebuah perusahaan. Di sini kita memiliki sebuah direktori yang akan kita gunakan untuk pekerjaan yang sama untuk 2 buah grup dan 4 user, di mana direktori tersebut ada di sebuah direktori home workshare. Nah, untuk kepemilikan dari home workshare ini dia diatur dimiliki oleh si grup admin. Jadi di sini ada 2 grup, yaitu grup operators dan grup admin. Di mana pada operators terdapat operator 1 dan operator 2. Kemudian admin itu terdapat admin 1 dan admin 2. Nah, selanjutnya di sini kepemilikannya adalah si admin group. Kemudian untuk admin group itu dia memiliki permission read and write permission pada home workshare directory. Selanjutnya pada operator ini dia memiliki read dan write permission, tapi pada operator 2 dia dibatasi hanya untuk read access. Jadi di sini kita bisa lihat 2 grup ini pada admin 1 dan admin 2 dia diizinkan untuk dia diizinkan untuk memiliki akses read dan write. Kemudian pada grup operator untuk operator 2 dan operator 1 dan operator 2 dia memiliki akses lebih ke operator grup, dia memiliki read dan write permission, tapi pada operator 2 dia dibatasi hanya read only. Nah, selanjutnya untuk permissionnya dia bisa diterapkan pada file yang sudah ada dan file yang akan kita buat selanjutnya ke depannya, artinya seperti itu. Oke, kita lanjut lab praktisnya. Oke. Jadi yang pertama kita masuk ke root dulu. Yang pertama kita coba buat home work share. ls home.
Jadi di sini kita ada directory workshare. Kemudian kita buat dua buah grup. Jadi gitu. Grup add. Yang pertama grup admin. Kita buat lagi grup add untuk operators. Kemudian kita cek di sini nama grupnya tel etc grup. Nah, di sini kita bisa lihat admin dan operator itu memiliki grup untuk admin dia grup ID-nya 1001 dan operators itu 1002. Kemudian kita buat dua buah user admin 1, admin 2 dan operator 1 dan operator 2 itu ditambahkan ke masing-masing grup. Jadi di sini kita menambahkan supplementary group ke masing-masing user yang akan kita buat. Jadi kita tambahkan user add min G untuk menambahkan supplementary group, artinya grup tambahan selain grup utama yang dibuat secara otomatis ketika kita membuat user. Di sini kan karena kita membuat admin 1001, nama usernya dia admin. Oke, sebentar, maaf, admin 1. Oke, kemudian user add min G 1001 juga di admin 2. Kita lihat pada etc passwd. Oke, di sini kita bisa lihat. Oh, sorry. Oke, di sini untuk grup admin sudah ditambahkan pada admin 1 dan admin 2 untuk usernya. Selanjutnya untuk yang operator, tambahkan user add min G 1002 untuk operator 1 dan operator 2. Si grup. Oke, di sini sudah berhasil ditambahkan ke masing-masing grup. Oke, selanjutnya, jadi di sini kita lihat untuk ownership dari workshare itu dimiliki oleh admin. Jadi kita lihat kepemilikannya ls-l home workshare LD. Kalau untuk directory kita gunakan LD. Di sini masih milik root. Jadi kita change grup ke admin untuk home workshare. Oke, di sini untuk grupnya sudah dimiliki oleh admin. Oke, selanjutnya ataupun kita juga bisa gunakan perintah change own admin home workshare. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita cek apa namanya get facl pada home workshare. Nah, jadi di sini kita bisa lihat pada kepemilikan ownernya, tadi ownernya kita rubah ke admin. Change own. Oke, salah. Change group sudah. Oke, kita lanjut. Get facl. Nah, untuk men-settingnya, jadi di sini kita bisa setting. Sebentar. Tadi itu si grupnya.
set FACL. Jadi yang pertama tadi kita memberikan akses ke grup admin, yaitu admin 1 dan admin 2, itu dia bisa memiliki akses read. Artinya kedua user ini dia seluruh atau pada admin grup itu memiliki akses yang sama, yaitu read dan write pada directory tersebut. Jadi kita set FACL, recursive, kemudian modify. Karena yang akan kita berikan akses grupnya, itu kita gunakan G. Seperti ini, _2, kemudian nama grupnya admin, _2, kemudian aksesnya read, write, kemudian X besar, yaitu untuk execute. Beda dengan X kecil, ini untuk mencegah apabila kita salah melakukan atau memberikan akses ke execute file yang ada di directory tersebut. Kita berikan ke home workshare. Kemudian kita cek get FACL home workshare. Oke, jadi di sini untuk grup admin dia sudah memiliki akses read dan write. Selanjutnya pada grup operators juga kita berikan akses tersebut. Jika kita lihat, oke. Nah, selanjutnya pengecualian pada operator 2, walaupun dia termasuk ke dalam grup operators, dia hanya dibatasi sebagai aksesnya read only. Jadi kita bisa tambahkan set FACL, kita gunakan user. Jadi karena dia user, kita gunakan opsi U untuk komennya. Operator 2, read. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat pada workshare, untuk operator 2 dia hanya dibatasi read only. Nah, selanjutnya pada file yang diterapkan untuk saat ini dan ketika nanti kita membuat file baru itu dia diterapkan permission yang sama seperti yang ada di sini, itu kita tambahkan opsi default di depannya. Jadi misalkan operators ataupun admin, jadi kita tambahkan default. Jadi dengan perintah D sebelum untuk grup. Oke. Begitu juga dengan yang operators. Nah, jangan lupa yang operator 2 pun seperti itu. Jadi kita lihat FACL home workshare. Oke, di sini defaultnya sudah sesuai dengan yang kita setting. Oke, selanjutnya untuk pengetesan, misalkan kita coba masuk pada admin 1 dulu. ls-l home workshare. Oke, kita coba tes touch tes file admin 1 ke home workshare admin1.txt ls-l pada home workshare. Oke, di sini kepemilikannya masih seperti ini. Jadi ketika dia yang membuat itu adalah admin 1 dan grupnya itu admin 1. Nah, saya coba untuk pemberian special permission pada group ID. Silakan G plus S tadi. Jadi special permission untuk group permission untuk home workshare. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Coba kita masuk ke admin 1 kembali. Saya coba touch 1 special permission misalkan seperti ini teksnya admin 1 strip sp. Kemudian kita ls-l pada home workshare. Nah, bedanya ketika kita menerapkan special permission pada grup, walaupun dia yang meng-create file itu adalah admin 1, grupnya dia akan tetap ke admin. Jadi sebagai yang pemilik dari
atau grup pemilik dari si direktori tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba ke admin 2. Admin 2, ls kita coba list ke home workshare. Nah, coba kita modify file yang ada di apa namanya? Tes admin 2 pada home workshare coba yang admin 1. Coba kita lihat isi filenya. Oke. Jadi untuk admin 2 dia bisa memodify isi file yang ada di home workshare. Kita coba ke operator 1. Jadi kita ls-l home workshare. Kita coba touch tes operator 1 home workshare ke opera.txt. Misalkan seperti ini. Kita lihat isi filenya. Oke. Sekarang kita tes untuk langkah terakhir yang operator 2. Kita tes ke home workshare. Dia bisa melist isi file yang ada di workshare tersebut. Misalkan min1.txt. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita mencoba untuk memodify ke home workshare, misalkan opera 1, dia aksesnya akan dilakukan permission denied. Karena untuk yang di grup untuk grup yang ada di maksudnya untuk yang user operator 2 dia hanya diberikan read permission, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini untuk presentasinya. Pak Ahmad. Halo ya. Itu ada request ya. Apa? Yang apa? Dari Bu Farida ya. Mbak Farida Ya. itu dia apa? Kalau ada history comment nanti di copy ke file, terus nanti di Oh share ya di ya, chatnya ya. bisa bisa. Gitu. Kayak historinya itu tadi kan kita copy lah itu. Historinya. Ya history nanti di redirection. Nah itu dia. Coba history terus ke apa redirection lebih dari history.txt. Nggak, itu aja redirection aja. Lebih dari gitu aja. History.txt. Nanti file history.txt dikirim ke chat aja ya. Oh ya ya Pak. Gitu aja dah. Iya kan daripada kita ngeblok, ngeblok Ya, gimana ya nggak? Jadi deh. Nah ya kan oke. sama dah. Tapi Nah ini itu. virtual box sebentar Pak. Oh ya Iya. tinggal di copy lah. Ya gitu aja teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak ya? Atau tentang hal lain juga boleh ya. Jadi gini ya, kenapa sih kita perlu belajar permission? Karena pasti itu ya, yang anak-anak, bukan anak-anak sih. Kadang kalau udah kayak desperate gitu, apa tangannya gatel banget pingin CHMOD 777 gitu. Ya nggak gitu juga kali gitu kan ya. Masa CHMOD 777 kalau kita di Ada organisasi kan permission kan? tadi. Iya, semua jadi boleh ngakses kan. Waduh, bahaya dong gitu kan. Nah, itu repot. Gitu. Oke, begitu ya. Ada lagi nggak? Ada yang ada pertanyaan lagi?
Jadi dengan adanya kita tahu permission, jadi gini, saya ulangi ya recap bahwa satu Anda harus tahu permission ya, permisi gitu ya, ya tahu permission. Permission itu artinya eh, apa bahasa Indonesianya? Bukan permisi, permisi itu excuse me gitu ya. Permisi apa? Hak akses ya gitu ya. Nah, izin ya, izin akses gitu. Jadi Anda boleh ngakses nggak ke situ, itu artinya permission. Anda boleh nge-read nggak gitu. Dan sampai di Unix itu bisa kayak gitu. Nah, beda banget dengan di Windows kan gitu. Jadi di Windows itu awal tuh memang chmod 777 gitu ya. Jadi makanya rentan banget kena virus gitu kan. Karena semua itu nggak ada bertingkat itu levelnya. Ya kan, kalau di Unix itu ada yang namanya root dan bukan root, udah gitu. Ya, jadi Anda kalau mau misalnya di hacknya user anu gitu ya, yang kena user anu aja kan gitu ya. Yang lain belum ada. Ya, selama rootnya belum kena ya masih aman gitu ya. Dia nggak bisa ngacak-ngacak sistem. Nah, beda dengan MS-DOS zaman dulu ya. Wah, itu nggak ada tuh. Ya, pokoknya Anda masuk, udah pakai. Ya, dari awal Unix itu memang sudah ada user, ada permission gitu ya. Jadi pertama kali satu permission dulu ya. Saya share deh. Mana tadi share-nya? Ini kalau ngomong nggak lihat gambar tuh kayak gimana gitu ya. Saya soalnya orang visual gitu ya. Saya seneng gambar-gambar gitu. Oke, jadi awal ya. Jadi kita belajar permission dulu ya. Jadi pakai chmod ya, chmod itu. Jadi ini pertama kali basic permission dulu ya, basic permission dulu kita harus tahu. Ya, komennya apa chmod gitu ya, chmod. Nah, nanti kalau kita udah masuk access control, nah kita bikin permission yang lebih detail lagi, itu nanti pakai get FHCL, set FHCL. Nah, gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah lebih advance lagi, nah itu nanti kita bisa pakai itu special permission ya, gitu. Nah, itu permission tetapi di luar standar gitu ya. Bukan di luar standar, di luar yang biasa orang pakai ya. Jadi yang biasa kan dia cuman begini doang nih. Nah, cuman seperti ini aja kan. Ada user, ada group, all, udah gitu aja. Nah, nanti bisa nggak kalau misalkan kita eksekusi sebuah file tetapi eksekusi seperti owner dari file itu. Nah, kan keren tuh. Contoh misalkan passwd gitu kan. Dan file-file yang lain itu dia pakai sgit ya namanya. Sgit super user ID ya. Suite, sorry. Suite, sgit, dan sticky bit. Nah, gitu. Nah, itu nanti harus tahu. Jadi kalau teman-teman yang ada rencana ambil RHCE ya, Red Hat Certified, nah itu wajib ngerti. Oke. Seperti itu rekan-rekan ya. Untuk seperti biasa ya, ada info dari admin ya. Ya, saya harus copy paste di sini. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya punya feedback, ada usulan, silakan isi di sini. Untuk info lebih lanjut ya rekaman ada di website, Facebook ada juga kita punya untuk informasi ya, informasi events. Kadang juga ada di mailing list ya. Jadi kalau teman-teman sign up itu kita masukkan ke mailing list info acara gitu ya. Slide akan ada di slide share, Discord ada di Discord chat ya. Kalau ingin chat kita ada Discord, maksudnya begitu. Ini kebalik-balik ngomongnya. Recording available di YouTube gitu. Oh, ini ada yang nanya, apakah video Django kemarin ada videonya? Oh, belum kita upload lagi ya. Jadi mau saya update itu ya tentang Django. Jadi Django itu kemarin seru ya. Kita udah bikin ini jadi satu folder itu adalah satu aplikasi. Nah, kemarin tuh ada yang salah ya. Jadi kita akan update videonya. Jadi nanti ada project 1, di dalam project 1 ada project 1 lagi. Nah, itu adalah yang mainnya. Nah, nanti setiap kali kita bikin aplikasi itu kita bikin folder gitu. So, kayak PHP lah gitu ya. Kalau PHP itu ya salah satu tekniknya adalah kita bikin satu aplikasi, di mana satu aplikasi itu kita taruh supaya mudah ya. Itu kita taruh dalam sebuah folder gitu.
Gitu kira-kira ya teman-teman. Seperti biasa, info dari admin. Kita foto dulu ya, foto session. Apa? Silakan diaktifkan kameranya. Oke. Ya, nanti akan di-upload ya itu Django ya. Atau kita bikin sesi sendiri lagi itu buat Django. Ya, seru kayaknya ya. Python. Oh ya, tadi itu Ya, di chat ada di chat file ya, sudah saya history. kirim filenya Pak ya. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, baik rekan-rekan, ya kita foto dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, lupa jempol. 1, 2, dan 3. Jangan lupa jempol, jempol. Iya, mantap. Oke, saya rasa cukup hari ini ya. Materinya singkat ya, cuma saya tuh nggak ngerti ya. Tiap kali kalau ke tempat klien tuh masih aja CHMO 777 gitu ya. Dan kalau misalkan ini sering banget ya. Ada anak dari SMK lah, dari mana gitu ya. Dia kalau misalkan error gitu ya, PHP error. Padahal di situ udah jelas-jelas tertulis gitu ya. Permission denied gitu kan. Ya berarti kan lo harus benerin tuh permissionnya. Iya, iya kan? Jadi ada PHP Iya. mengakses file itu, ya kan? Ada log di situ kan, permission denied. Ya berarti di-update lah permissionnya, dia nggak boleh ngakses apa kayak kan gitu. Itu kan di Linux gitu. Padahal udah lulus kan itu. Masa kayak gitu nggak bisa gitu. Kayak gemes gitu lihat ini. Oke, gitu aja dulu ya. Jadi ini udah jelas-jelas ditulis ya permission denied gitu. Itu pasti kan di Linux ada sesuatu dengan permission gitu loh. Lo harus edit the permission. Jadi kamu harus tahu kamu mengakses dengan user apa, mengakses objek apa, permissionnya bagaimana di situ gitu loh. Dan itu kok susah banget nih. Sorry ini jadi cerita. Ini kita belum tutup lagi ya. Jadi teman-teman gitu aja ya. Terima kasih banyak ya. Maaf ini ya, saya sudah ngobrol sana kemari. Kita tutup. Terima kasih banyak. Selamat malam dan stay safe ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di webinar berikutnya. Oke, sampai jumpa di webinar berikutnya. Semoga sehat semua.